Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sekarsari dengan NIM C1B01903 dari kelas R002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang leadership leader. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Kepemimpinan. Please keep on watching. Selamat menyaksikan. Apa itu leader? Menurut Kartini Kartono, leader atau pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu atau beberapa tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria seorang pemimpin. Pertama, ada pengaruh. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya, yang turut membesarkan nama sang pemimpin. Pengaruh ini menjadikan sang pemimpin diikuti dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakan sang pemimpin. John C. Maxwell, penulis buku-buku kepemimpinan, pernah berkata, "Leadership is influence." Kepemimpinan adalah soal pengaruh. Selanjutnya yang kedua, ada kekuasaan atau power. Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena dia memiliki kekuasaan atau power yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin, tentunya tidak ada orang yang mau menjadi pendukungnya. Kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin ini menjadikan orang lain akan tergantung pada apa yang dimiliki sang pemimpin. Tanpa itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hubungan ini menjadikan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak sama-sama saling diuntungkan. Selanjutnya ada wewenang. Wewenang di sini dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal atau kebijakan. Wewenang di sini juga dapat dialihkan kepada bawahan oleh pemimpin apabila sang pemimpin percaya bahwa bawahan tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga bawahan diberi kepercayaan untuk melaksanakan tanpa perlu campur tangan dari sang pemimpin. Terakhir ada pengikut. Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan atau power dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya, yang memberi dukungan dan mengikuti apa yang dikatakan sang pemimpin. Tanpa adanya pengikut, maka pemimpin tidak akan ada. Pemimpin dan pengikut adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Menurut James F. Stone, tugas utama seorang pemimpin adalah pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain. Salah satunya dengan atasannya, staf, teman sekerja, atau atasan lain dalam organisasi sebaik orang di luar organisasi. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin hanya dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan, pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian, pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif. Yang keempat, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain. Yang kelima, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya. Yang keenam, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Menjadi seorang pemimpin itu harus dapat memecahkan masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian leadership menurut beberapa ahli. Leadership atau kepemimpinan. Menurut Maxwell, ukuran sejati kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Definisi kepemimpinan ini merupakan definisi yang paling singkat tetapi serat makna. Selanjutnya dari Walters. Walters menyatakan bahwa kepemimpinan
suatu seni tersendiri yang dipelajari dan diterapkan dengan hati-hati. Kepemimpinan bersifat dinamis dan situasional. Artinya, tidak ada cara terbaik yang bisa digunakan dalam segala situasi yang dihadapi. Lanjut dari Toha. Menurut Toha, kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari beberapa definisi para ahli yang saya uraikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan adalah menggerakkan orang yang dipimpin menuju tercapainya tujuan agar dapat menanamkan kepercayaan pada orang yang dipimpinnya dan menyadarkan bahwa mereka mampu berbuat sesuatu dengan baik. Di samping itu, pemimpin harus memiliki pikiran, tenaga, dan kepribadian yang dapat menimbulkan kegiatan dalam hubungan antar manusia. Sebelum menjadi pemimpin, sukseslah terlebih dahulu dengan dirimu sendiri. Jadilah pemimpin yang hebat. Sekian penjelasan dari saya mengenai leadership leader. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum. Thank you for watching. Bye.